pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kecelakaan sebuah mobil di Balikpapan menyebabkan 19 orang terluka dan satu lainnya meninggal dunia. Sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Samarinda terbakar. Sejumlah mahasiswa asal Indonesia yang menuntut ilmu di Sudan dipulangkan dan salah satunya berasal dari Penajam Pasir Utara. Kecelakaan di kilometer 13 Karangjoang Balikpapan Minggu siang terekam oleh warga. Dari rekaman tersebut, mobil masih melintang di jalan, sedangkan sejumlah pekerja yang diangkut truk tersebut terluka. Para korban dilarikan ke puskesmas terdekat sebelum dilarikannya ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Ketua RT setempat tidak mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan. Dirinya seketika turun ke lapangan saat mendengar kejadian tersebut. Disebutkannya kecelakaan yang terjadi di dekat tikungan Pulau Balang itu menimpa sebuah truk 3/4 atau truk beroda 4. Kilometer 13 jalan ke Pulau Balang. Kilometer 13 masuk Jalan ke Pulau Balang. Jalan menuju ke pelabuhan. Dari sini berapa meter Pak RT? Kira-kira 100 meter lah dari jalan Soekarno-Hatta. Baik Pak RT. Apa itu Pak RT? Yang terbalik atau apa? Truk 3/4. Truk 3/4. Iya. Kami masih melakukan penyidikan bahwa semua korban baik luka ringan maupun luka berat sudah dievakuasi ke rumah sakit. Untuk satu juga ada yang sudah MD. Kami juga melakukan nanti identifikasi data dari keterangan yang saya sampaikan menyusul. Dan yang kedua, kami sudah melakukan tindakan mendatangi TPM, melakukan olah TKP dan mencari fakta-fakta keterangan saksi, tentunya mengumpulkan barang bukti yang ada. Data sementara kecelakaan ini mengakibatkan 19 orang terluka dan seorang lainnya meninggal. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Amir Hamzah dan Ria Mantini melaporkan dari Balikpapan. PD, seorang juru parkir atau jukir di sebuah rumah makan di Gunung Malang, Balikpapan ini ditangkap dan digelandang ke kantor polisi usai melukai seorang pria yang juga berprofesi sebagai juru parkir. Kejadian ini pun menyebabkan korban menderita luka patah tangan dan luka sayatan senjata tajam. Kanit Jatanras Polresta Balikpapan, Ibda Wempi Ardenta menyatakan emosi tersangka tersulut karena korban tidak memberikan uang Rp100.000. Dalam kondisi emosi, tersangka mengambil senjata tajam untuk melukai korban. Keduanya ini sama-sama tukang parkir. Kemudian salah satu si tersangka ini meminta uang kepada korban 100.000, namun korban tidak memberikan. Disitulah terjadi cekcok, sempat baku hantam di sana. Kemudian tersangka ini pulang ke kos-kosannya, mengambil barang, langsung ditebas, tapi ditangkis pakai tangan korbannya. Sini barang buktinya satu buah barang, pasal yang kita terapkan, pasal 351 KUH pidana dengan ancaman kurungan 3 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana 3 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
AK, pria berusia 53 tahun, warga Baru Ilir, Balikpapan Barat ini merupakan pelaku pencabulan terhadap dua bocah AT dan GS yang masing-masing berusia 6 dan 9 tahun. AK berhasil diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Balikpapan. Tersangka menyatakan dalam waktu setahun kedua bocah ini sudah dicabuli hingga 5 kali. Agar korban tidak melapor ke orang tuanya, akan memberinya uang jajan, mainan, dan makanan. Perbuatan bejat tersebut terungkap saat orang tua korban curiga karena anaknya mengeluhkan sakit di bagian sensitif. Di sini yaitu kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, di mana korbannya 2 orang. Untuk korban mengaku sendiri dan pelaku juga mengaku kalau dia pulang sekolah bermain ke rumah pelaku sampai dengan makan siang di rumah pelaku, sampai dengan tidur siang, sampai sore hari mandi baru korban pulang ke rumah masing-masing. Dan untuk pelaku sendiri sering membelikan korban boneka, mainan, membelikan makanan, es krim, dan lain sebagainya. Ulah bejatnya ini mengantarkan pelaku menjadi tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tim SAR gabungan Jumat siang mengevakuasi jasad laki-laki bernama Gani, warga Gayam Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Jasad pria tersebut ditemukan mengapung di permukaan Sungai Segah berjarak 100 meter dari lokasinya tenggelam. Sebelum ditemukan, tim SAR sudah melakukan penyisiran sungai tempat korban tercebur. Untuk memastikan penyebab kematian korban, tim SAR mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Melkianus Kota, menyatakan penemuan ini sekaligus mengakhiri operasi SAR yang sudah berlangsung 3 hari. Operasi SAR, laka kapal 1 MOB yang tenggelam di depan pom bensin Maluang, Kecamatan Gunung Tabur. Jadi pada pukul 10.00 local time, korban atas nama Haji Gani umur 61 tahun itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Itu lokasi penemuan jarak kurang lebih sekitar 100 meter dari lokasi. Peristiwa yang menimpa Gani, warga Gayam Tanjung Redep ini bermula saat korban mengisi BBM di SPBU Meluang dengan menggunakan kapal. Korban yang masih di atas kapal tiba-tiba tercebur dan tenggelam di sungai. Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Inafis Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan Jumat malam dikerahkan untuk menyelidiki kematian FR, remaja putri berusia 19 tahun yang jasadnya ditemukan tergantung di lantai 4 sebuah ruko di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota. Sementara jasad FR kini sudah dievakuasi ke rumah sakit. Kepala Unit Jatanras Polresta Balikpapan Ibda Wempi Ardenta menyatakan beberapa langkah telah dilakukan. Polisi memastikan pendalaman kematian remaja putri tersebut dilakukan karena ditemukan hal mencurigakan. Hanya saja polisi belum memberikan penjelasan rinci terkait kecurigaannya tersebut dengan alasan masih dalam proses penyelidikan. Sekitar
sekitar pukul 17.30 datang seorang laki-laki ke Polres Balikpapan melaporkan ada wanita gantung diri dan sudah meninggal di Burung Madu. Maksudnya TKP kita masih selidiki apa sebab kematian. Berani bilang karena kita masih melakukan penyelidikan. Nanti hasilnya apa akan kita rilis lagi. Melengkapi penyelidikannya, polisi juga sudah memintai keterangan pemilik rumah dan teman dekat korban. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kecelakaan sebuah mobil di Balikpapan menyebabkan 19 orang terluka dan 1 lainnya meninggal dunia. Sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Samarinda terbakar. Sejumlah mahasiswa asal Indonesia yang menuntut ilmu di Sudan dipulangkan dan salah satunya berasal dari Penajam Pasir Utara. Gudang penyimpanan barang bekas di Jalan Padat Karya Bengkuring, Samarinda ini terbakar Jumat siang. Petugas dan relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang sudah menghanguskan sebagian bangunan. Upaya ini tidak sulit karena aksesnya mudah dijangkau. Petugas dan relawan pemadam kebakaran menyatakan bangunan yang terbakar ini berupa gudang penyimpanan barang bekas. Banyaknya benda yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menyebar dan meluas. Sejauh ini mereka belum mengetahui sebab pasti timbulnya kobaran. Kebakaran di wilayah Bengkuring, Sepaja, yang terbakar satu buah gudang penumpukan barang-barang bekas. Barang bekas yang di dalamnya itu sejenis plastik, bahan bekas, dan plastik-plastik yang tertumpuk di dalamnya terbakar. Oke, tahu nggak penyebab awalnya apa? Kita penyebab awalnya kita belum tahu karena dapat informasi kita langsung bergerak semua. Seorang pekerja gudang menyatakan api bermula dari salah satu ruang kerja. Musibah ini menyebabkan 20 pekerja berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Pekerja ini yakin awal mula kebakaran dari korsleting listrik. Ada korslet, Pak. Korslet? Iya. Oh, di bagian mana? Depan, belakang, tengah? Depan. Depan? Iya. Terus api dengan cepat membesar itu? Iya. Pertama yang tersambar apa? Di kamar, Pak. Oh, di kamar? Kamar siapa? Kamar tidur, kamar kerja? Kamar pegawai. Kamar pegawai. Ada berapa karyawan tadi, Bu? Kurang lebih 20 orang. 20 orang? Sekarang kemana semua? Ya, lari, Pak. Lari semua? Ya. Setelah hampir 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, sedangkan penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Papan yang terpasang di Jalan Sultan Agung Tanjung Redep ini untuk mengingatkan pengendara agar lebih berhati-hati saat melintas. Peringatan tersebut dipasang karena di bawah perbukitan ini terdapat persimpangan tajam dan ramai arus lalu lintas serta tidak diberi lampu pengatur. Warga menyatakan kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut sering terjadi dan sudah memakan korban jiwa. Warga meyakini kecelakaan terjadi akibat jarak pandang terbatas oleh tikungan.
Kalau sih catatan bagusnya sih memang rambu-rambu aja sih. Rambu-rambu kadang-kadang juga bagus, kadang ada pos malah mas polisi. Iya. Lebih bagus mas itu kan. Bagus ada pos juga. Ditaruh di kantor satpam di mana di Makam Pahlawan kan? Oh, dekat Makam Pahlawan, Pak. Nah, memang di sini katanya sering rawan kecelakaan, Pak ya? Rawan kecelakaan di sini, Pak ya? Sering. Yang jelas sudah mati tempat di sini sudah 3. Dinas Pekerjaan Umum menyatakan saat ini masih berupaya membenahi jalan tersebut agar kecelakaan tidak makin bertambah. Terdapat 2 pilihan, yakni melebarkan ruas jalan atau meninggikan kaki tanjakan agar jarak pandang menjadi lebih luas. Iya. Jadi pembenahannya ya kita melebarkan geometrik, melebarkan ruang jalan di sekitar posisi tanjakan, sehingga jarak pandang menjadi lebih bebas. Kemudian kendaraan lain yang berada di persimpangan ini tidak mengganggu atau tidak muncul tiba-tiba mengagetkan pengendara yang naik dari pembangunan ke Sultan Agung, seperti itu ya. Nah, terkait pemangkasan itu kan opsi ya, kita ada opsi lain sih selain pemangkasan. Kita meninggikan kaki tanjakan itu juga bisa sebenarnya, itu juga mengurangi kelandaian. Warga kini menantikan upaya pemerintah kabupaten agar risiko kecelakaan diminimalkan. Warga tidak terlalu mempermasalahkan metode yang diterapkan, sebab yang dibutuhkan adalah kenyamanan dan keamanan saat berkendara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kabupaten Berau di tahun 2024 terancam mengalami defisit guru. Situasi ini terjadi karena sebagian guru memasuki masa pensiun dan sebagian lainnya meninggal dunia. Jumlah guru yang dibutuhkan saat ini lebih 100 orang. Ikut-ikut aja kita ini. Wakil Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syaidah meminta Pemkab secepatnya memenuhi kekurangan tersebut. Syarifatul menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah terkait mekanisme penerimaannya. Baginya saat ini adalah tercukupinya kebutuhan guru. Syarifatul juga meminta sarana dan prasarana pendukung pendidikan turut dilengkapi. Ya ini kan mau ada P3K di tahun ini kan ada 1000-an lebih juga ya. Harapan kami bisa lah memenuhi kebutuhan kekurangan guru-guru karena tidak mungkin ya di satu sekolah kepala sekolahnya merangkap mengajar sampai berapa mata pelajaran yang ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi semuanya juga harus mendorong untuk kemajuan pendidikan dan juga untuk kualitas guru dan kualitas anak-anak didik yang dididik oleh guru-gurunya agar semakin baik biar tidak kalah atau ketinggalan dengan daerah-daerah luar, dan utamanya juga sarana prasarana juga harus dilengkapi ya, dimana semua sekarang sudah by elektronik, by online ya. Di daerah terpencil bagaimana upaya pemerintah ada jaringan telekomunikasi. Pemenuhan kebutuhan guru ini selain untuk menghindari rangkap mata pelajaran juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kecelakaan sebuah mobil di Balikpapan menyebabkan 19 orang terluka dan 1 lainnya meninggal dunia. Sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Samarinda terbakar. Sejumlah mahasiswa asal Indonesia yang menuntut ilmu di Sudan dipulangkan dan salah satunya berasal dari Penajam Pasir Utara.
Ahmad Rauf, warga desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara, merupakan satu dari ratusan mahasiswa asal Indonesia yang dipulangkan dari Sudan, Afrika, menyusul konflik di negara tersebut. Rauf, mahasiswa S1 di International University of Africa ini sempat terjebak konflik antara pasukan militer pemerintah Sudan melawan pasukan paramiliter RSF atau Rapid Support Forces jelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Berhasil dipulangkan dengan selamat oleh pemerintah Indonesia, Rauf mengungkapkan rasa syukurnya. Rauf berharap pendidikannya bisa berlanjut meski tidak harus kembali ke kampus lamanya di Sudan. Hanya sih alhamdulillah dari pihak pemerintah sudah mengevakuasi kami, terutama dari pihak KBRI Khartoum dan juga dari Indonesia, Bu Retno, mengucapkan terima kasih. Dan juga dari Pemprov Kaltim juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyambut kami, dan juga Pemkab PBU sudah menyambut kami juga. Alhamdulillah kami sangat senang sekali karena tidak ada kurang sama sekali dari kami, dan harapannya nanti bisa terus melanjutkan studi kami nanti, entah itu di luar negeri lagi atau di Indonesia. Jadwalkan jadi jam 11 kita sudah melaksanakan serah terima yang mana waktu itu diterima oleh Bapak Wakil Gubernur. Nah, kemudian kita dinas sosial diminta untuk memfasilitasi sampai ke rumahnya masing-masing. Sebab itu kita dari dinas sosial menjemput, dan kemudian juga dari desa terus Tamala Bangka Barat juga akan menjemput di tempat ini. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Ahmad Rauf, mahasiswa peraih beasiswa luar negeri asal PPU, saat ini sudah di puncak studi S1 dengan mata kuliah ilmu hadis. Agar kuliahnya ini terselesaikan, Rauf menanti keputusan pemerintah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Berbagai lomba mulai mengaji, menyanyi, penampilan busana hingga mewarnai dan menari ini dilakukan murid-murid berkebutuhan khusus di Samarinda. Lomba yang digelar untuk memperingati Hari Autis dan Disabilitas itu diikuti ratusan pelajar dari 133 sekolah berkebutuhan khusus yang berlangsung selama 3 hari. Lomba ini digelar untuk menumbuhkan semangat para siswa sekaligus untuk mempererat silaturahmi antar pelajar berkebutuhan khusus. Selain itu, lomba tersebut digelar untuk mempersiapkan para pelajar ke lomba selanjutnya. Untuk memberi semangat kepada para siswa, pemenang lomba diberi penghargaan berupa piala. Karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, maka kita jadikan satu. Karena dari awal tanggal 2 Mei itu memang Hari Pendidikan Nasional dan hari jadinya PTD, Pusat Pelayanan Disabilitas dan Layanan Autis. Kan ada mengadakan lomba apa segalanya, Pak? Tujuannya sendiri tahu? Tujuannya untuk mempererat silaturahmi dan untuk mempersiapkan anak-anak kita ke jenjang selanjutnya, yaitu ada namanya FLSM Disabilitas. Di Samarinda kini terdapat 133 sekolah khusus untuk penyandang disabilitas dengan jumlah anak didik 642 siswa. Salah satu persoalan yang dihadapi UPTD PLDPI saat ini adalah alat transportasi yang sudah usang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.